Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan video tentang delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan gerontik. Baiklah, sebelum saya menyampaikan bagaimana sistem perkuliahan yang akan saya ajarkan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sri Suharti, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Saya adalah dosen di Akademi Keperawatan Baitul Hikmah Bandar Lampung. Saya menjadi dosen sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan gerontik, keperawatan keluarga, keperawatan anak, konsep dasar keperawatan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mata ajar keperawatan gerontik. Baiklah, untuk bagian yang pertama adalah delivery atau bagaimana cara penyampaian dalam perkuliahan. Kontrak perkuliahan, nama mata kuliah keperawatan gerontik, kode mata kuliah AKBH 6.02. Penempatan mata kuliah ini berada pada semester 5. Beban kredit adalah 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Waktu perkuliahan adalah Senin, Rabu, dan Jumat. Koordinator mata kuliah adalah saya sendiri, Sri Suharti, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan sistem pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran orang dewasa. Yang mana pembelajaran kolaboratif adalah kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa, sehingga di sini mahasiswa diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait dengan proses perkuliahan. Pembelajaran orang dewasa di sini adalah mahasiswa bebas mengemukakan pendapat, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Setiap dimulainya pembelajaran, sebelumnya saya selalu memberikan tata tertib atau menyampaikan tata tertib perkuliahan. Saya sampaikan pada saat kontrak perkuliahan atau kontrak belajar. Adapun tata tertib dalam perkuliahan di mata kuliah keperawatan gerontik ini adalah yang pertama menggunakan seragam kuliah. Karena di Akademi Keperawatan Baitul Hikmah, mahasiswa-mahasiswi diwajibkan untuk memakai seragam di lingkungan kampus atau lingkungan perkuliahan. Kemudian yang kedua, wajib memakai masker atau menggunakan protokol kesehatan. Yang ketiga, selama perkuliahan HP harus dimatikan atau divibrasi. Yang keempat, toleransi terhadap keterlambatan adalah 15 menit. Di sini saya mengajarkan mahasiswa untuk disiplin dalam waktu. Yang kelima, menjaga etika dan sopan santun. Yang keenam, kehadiran mahasiswa 80% dari seluruh tatap muka. Yang ketujuh, membawa buku perkuliahan atau buku praktikum. Selanjutnya, mahasiswa juga saya wajibkan untuk berdoa sebelum melaksanakan perkuliahan. Deskripsi mata kuliah, di sini saya membagi menjadi 2, yaitu pembelajaran teori dan pembelajaran praktikum. Pembelajaran teori adalah terdiri dari 14 kali tatap muka atau pertemuan. Pertemuan pertama adalah menjelaskan RPS dan kontrak belajar dan dilanjutkan konsep tentang lanjut usia. Pertemuan kedua melanjutkan konsep lanjut usia. Pertemuan ketiga, teori lanjut usia. Pertemuan keempat, perubahan fisik dan psikologis lansia. Pertemuan kelima, pendekatan pada lansia. Pertemuan 6, tempat-tempat pelayanan pada lansia. Pertemuan ketujuh, konsep keperawatan gerontik. Pertemuan 8 adalah ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan 9, komunikasi pada lansia. Pertemuan 10, 11, dan 12 adalah model keperawatan gerontik. Pertemuan 13, asuhan keperawatan pada individu lansia. Pertemuan 14, asuhan keperawatan pada individu lansia.
Pertemuan 15, asuhan keperawatan pada lansia dalam kelompok. Pertemuan 16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan pembelajaran praktikum di sini saya juga bagi menjadi 14 pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah praktikum pemeriksaan pada lansia. Pertemuan kedua, praktikum komunikasi pada lansia. Pertemuan 3 sampai dengan 6, praktikum tentang terapi kognitif, terapi aktivitas lansia, bantuan activity daily living pada lansia, dan senam lansia. Pertemuan 7 sampai 9 adalah praktikum pelaksanaan asuhan keperawatan pada individu lansia. Pertemuan 10 sampai 11 praktikum pelaksanaan asuhan keperawatan individu pada lansia. Pertemuan 12 dan sampai 14 adalah praktikum pelaksanaan asuhan lansia dalam kelompok. Kemudian kemampuan yang diharapkan di sini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teori tentang lansia. Mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan gerontik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui model keperawatan gerontik. Keempat, mahasiswa mampu menguasai langkah-langkah asuhan keperawatan pada individu lansia. Yang kelima adalah mahasiswa mampu melaksanakan prosedur spesifik pada asuhan keperawatan lansia. Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada individu lansia. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada kelompok lansia. Adapun materi pembelajaran di sini saya menggunakan secara aplikatif. Maksudnya adalah saya menggunakan referensi dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa Inggris. Contoh referensi di sini seperti gerontologi nursing atau asuhan keperawatan pada lansia. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa diberikan materi terlebih dahulu sehingga mahasiswa dapat membaca dan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Di sini harapannya mahasiswa akan dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh pada saat pembelajaran atau pada saat perkuliahan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, penugasan, diskusi kelompok, simulasi, dan tanya jawab. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah e-learning, ada berupa Zoom ataupun Google Classroom, kemudian LCD, laptop, dan alat-alat praktikum. Kemudian bagian yang kedua adalah interaction. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah Student Centered Learning atau SCL, yang terdiri dari Self-Directed Learning, Collaborative Learning, Small Group Discussion, dan simulasi. Self-Directed Learning di sini saya memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa atau mereka belajar secara mandiri. Kemudian collaborative learning dan small group diskusi, saya di sini membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok. Di sini tujuannya mereka supaya bisa mengerjakan tugas bersama-sama, kemudian menganalisa tugas secara bersama-sama dan memecahkan masalah bersama-sama. Tugas yang saya berikan adalah dalam bentuk asuhan keperawatan atau membuat studi kasus tentang asuhan keperawatan pada lansia, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian simulasi, di sini praktek langsung. Saya dan mahasiswa melakukan praktek langsung. Di situ mahasiswa bisa berperan menjadi lansia ataupun bisa berperan menjadi perawatnya. Adapun manfaat Student Centered Learning atau SCL adalah di sini mahasiswa termotivasi mencari informasi baru, melatih diri mahasiswa untuk berani berpendapat di dalam kelompoknya, melatih mahasiswa berpikir kritis, fokus pada mahasiswa, dosen sebagai mediator, melatih mahasiswa mengeksplorasi masalah dan kemudian memecahkannya. Bagian yang ketiga adalah asesmen atau penilaian terhadap mahasiswa.
Cara penilaian mahasiswa di sini adalah secara hard skill dan soft skill. Hard skill di sini mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan, keterampilan dalam melakukan asuhan keperawatan pada lanjut usia. Soft skill ini menggunakan komunikasi secara efektif. Jadi mahasiswa diharapkan dapat menggunakan komunikasi secara efektif, menunjukkan kerjasama, menunjukkan kemampuan belajar, kedisiplinan, kesungguhan, serta menghargai waktu. Sistem penilaian berikutnya adalah di sini mahasiswa-mahasiswi yang akan mengikuti ujian ataupun penilaian itu mempunyai syarat, yaitu mengikuti perkuliahan minimal 80% kehadiran. Penilaian ini dibagi menjadi penilaian teori dan penilaian praktikum. Penilaian teori ini terdiri dari penugasan 25%, kehadiran 10%, kuis 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Untuk penilaian praktikum di sini saya bagi menjadi soft skill, bimbingan praktikum dan ujian praktikum. Soft skill ini diberikan bobot 20%, bimbingan praktikum 40%, ujian praktikum 40%. Jadi masing-masing penilaian teori 50%, penilaian praktikum adalah 50%. Untuk bentuk ujian yang diberikan pada mahasiswa, di sini saya menggunakan soal multiple choice yang berjumlah 30 soal. Bentuk soalnya di situ saya buat dalam bentuk studi kasus. Kemudian bentuk tugas yang diberikan adalah dalam bentuk hafalan, kemudian membuat asuhan keperawatan atau studi kasus pada lansia, kemudian membuat makalah. Adapun standar penilaian yang saya gunakan sesuai dengan standar penilaian di Akademi Keperawatan Baitul Hikmah yang terdiri dari penilaian A sampai dengan E. Penilaian A itu adalah 80 sampai 100, penilaian B 70 sampai 79, penilaian C 60 sampai 69, penilaian D 40 sampai 59, penilaian E 0 sampai 40. Di sini harapannya mahasiswa bisa mencapai nilai B atau A. Jadi kesimpulannya di sini bahwa dosen harus bisa menerima kritik saran dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa demi perbaikan ke depannya. Dosen juga harus bisa update perkembangan atau ilmu yang ada sehingga tidak tertinggal dengan zaman yang ada. Kemudian dosen harus punya keterbukaan, kreativitas, dan fleksibilitas. Jadi di sini saya dalam proses pembelajaran juga membuat ide-ide baru supaya perkuliahannya tidak monoton dan mahasiswa tidak jenuh. Kemudian saya juga harus mampu menerima saran dan kritik dari mahasiswa atau yang lainnya untuk demi kemajuan bersama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran praktikum tentang pemeriksaan MMSE pada lanjut usia yang sudah saya siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saat ini kita mau melanjutkan untuk mata kuliah praktikum keperawatan gerontik ya. Yang mana keperawatan gerontik ini ada praktikum yang lalu, pertemuan yang lalu adalah pemeriksaan fisik ya. Masih ingat ya, apa saja pemeriksaan yang dilakukan pada lansia? Apa saja? Ada yang bisa? Yang bisa fisiknya? Pemeriksaan tutup. Pemeriksaan tutup. Atau apa artinya? Pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, oke. Apa saja yang diperiksa pada lansia?
ya. Terus pemeriksaan per sistem, ya. Terus pemeriksaan kognitif, afektif, dan sosial. Contoh pemeriksaan kognitif apa? Masih ingat kemarin pertemuan yang lalu? Ya, oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan praktikum, ya. Bagaimana pemeriksaan MMSE atau Mini-Mental Start Examination, ya. Ada yang exam aja, ada yang examination, ya. Jadi MMSE, ya. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan mahasiswa bisa melaksanakan dan melakukan pemeriksaan MMSE, ya. Kemudian tujuan yang kedua, mahasiswa dapat menilai bagaimana pemeriksaan MMSE itu, ya. Baiklah, nanti ada yang jadi pasien atau jadi lansia, ya, ibu sebagai perawatnya atau pemeriksanya, ya. Kemudian nanti pada saat berikutnya setelah ini praktek, nanti ada mahasiswa yang harus mencoba, ya, mencoba untuk memeriksa MMSE, ya, sehingga kita tahu, ya, Anda sekalian bisa atau belum untuk pemeriksaan MMSE, ya. Oke, ada yang bisa jadi pasien? Wahyu Mulyadi, ya, silakan ke sini. Sebelum kita lanjut ke praktikumnya, perlu ibu jelasin, ya, bahwa pemeriksaan MMSE ini adalah pemeriksaan yang digunakan untuk pemeriksaan apa? Kognitif, ya, yang digunakan untuk pasien-pasien lansia, ya, biasanya lansia yang sudah mengalami gangguan kognitif, ya, seperti daya ingatnya sudah berkurang, ya, kemudian proses pikirnya sudah berubah, ya, itulah pemeriksaan MMSE, ya. Pemeriksaan ini sederhana, ya, tapi dia bagus pada pasien-pasien yang diindikasikan demensia, ya, itu perlu kita lakukan pemeriksaan ini, ya. Alat-alatnya tidak banyak, ya, alat-alatnya ada alat atau jam tangan, kemudian pena, ya, kemudian di sini ada kertas yang bertuliskan pejamkan mata Anda, ya, kemudian ada kertas kosong, ya. Jadi alatnya sangat sederhana, ya, tapi bagus, ya, berdasarkan penelitian atau ini MMSE ini sudah direkomendasikan, ya. Ini bagus untuk pemeriksaan pada pasien-pasien yang dicurigai demensia, ya. Itu saja, nanti sambil kita jalan, sambil kita praktek, silakan nanti kalau ada yang ditanyakan, ya, langsung saja ditanyakan, ya. Silakan Wahyu Mulyadi sebagai pasien, ya. Pak, namanya siapa, Pak? Wahyu Mulyadi. Nama saya Ibu Sriwati. Keluhannya apa, Pak? Suka lupa, ya. Oke. Nah, baiklah Bapak, di sini saya akan lakukan pemeriksaan Mini-Mental Start Exam, ya, karena Bapak tadi keluhannya cepat lupa, ya, atau sering lupa. Kita harus orientasi dulu, jadi saya di sini bertugas untuk melakukan pemeriksaan MMSE, ya Pak. Saya biasa dipanggil Bu Hati, ya. Jadi mungkin di sini Pak Wahyu, ya, Pak Wahyu akan saya periksa untuk masalah gangguan kognitifnya, ya. Nama Bapak Pak Wahyu Mulyadi, ya Pak, ya. Oke, umur Bapak berapa? Ya.
Musim panas ya ini ya. Sekarang ini musim panas ya. Kemudian hari ini tanggal berapa? Tanggal 20. Oke. Kemudian hari ini hari apa, Pak? Kamis. Kemudian bulan apa ini, Pak, sekarang? Bulan 7 ya. Oke. Kemudian ini di negara mana, Pak? Ingat? Indonesia. Ya. Kemudian kotanya di mana kotanya? Kota apa yang di sini? Pak. Oke. Rumah ini di mana sekarang, Pak? Klinik ya. Klinik ya. Oke. Baiklah, Pak. Kemudian saya lanjutkan ya, Pak, pertanyaannya. Nanti ini saya menyebutkan 3 objek ya, Pak ya. Nanti Bapak kalau ingat, Bapak sebutkan, kemudian nanti ingat ya, Pak. Karena nanti saya tanya lagi. Apel, meja, topi. Bapak? Ulang lagi ya. Apel, meja, topi. Oke. Ini ada kertas ya, Pak ya. Ambil kertas ini dengan tangan kanan, lipat menjadi 2 dan taruh di lantai. Praktekkan. Praktekkan sesuai perintah saya, Pak. Pak. Oke. Oke. Kemudian Bapak nanti baca ini, kemudian ikutin yang ada di yang Bapak baca. Oke. Baik, Pak. Bapak, ini ada kertas, ya. Ini ada pena. Silakan Bapak tulis 1 kalimat atau 10 kata. Silakan, terserah Bapak apa aja kalimatnya. Silakan, Pak. Coba lihat, Pak. Sayang sama cucu baju ya. Kemudian ini ada gambar ya, Pak. Ini ada gambar. Nah, tolong Bapak ini contoh gambar ini. Bisa, Pak? Sudah, Pak? Sudah. Coba lihat, Pak. Oke. Kurang nyambung dikit ya. Oke. Baiklah, Pak, sudah selesai. Kita hitung dulu ya, Pak, mana yang salah-salah tadi. Jadi
tadi pada saat orientasi Bapak tidak bisa menyebutkan tahun, ya Pak ya. Kemudian harinya juga Bapak masih salah. Kemudian bulan apa ini juga Bapak menyebutkannya tadi salah, ya. Jadi nilainya di sini 2. Kemudian untuk di mana kita sekarang, tadi Bapak bisa menyebutkan Indonesia, ya. Kemudian di sini kotanya yang lupa tadi ya Pak ya. Rumahnya di sini bisa, ya. Jadi nilainya 4. Kemudian untuk menyebutkan 3 objek tadi Bapak kurang bisa menyebutkan, baru bisa menyebutkan 1 ya Pak. Terus tadi kalkulasi Bapak nggak bisa, ya, karena Bapak ada di kalkulasi tadi, tapi Bapak bisa menyebutkan dunia atau mengembali kalimat dunia, ya. Jadi di sini boleh nilainya. Kemudian mengulang tadi Bapak nggak bisa, ya. Kemudian tadi yang nggak bisa di dalam bahasa, Bapak belum bisa mengulang kalimat saya yang tadi, tidak ada jika dan atau tetapi, ya. Bapak nggak bisa. Ini tadi bisa. Kemudian ini bisa. Lalu bicara kertas, kemudian pejamkan mata juga bisa. Satu kalimat bisa. Kemudian menyaring ini tidak bisa. Ya, kita jumlahkan dulu ya Pak. Hasil Bapak berapa? 17 jumlahnya Pak. Jadi Bapak ini ada kekurangan atau ada sedikit gangguan, ya, karena nilai Bapak ada 17, ya. Dapat skor pemeriksaannya tadi adalah 17 Pak. Di sini kalau kriteria 17 berarti mengalami gangguan kognitif yang sedang, ya. Untuk 3 bulan lagi nanti Bapak boleh periksa lagi, ya. Bapak boleh belajar untuk mengingat-ingat lagi seperti yang tadi itu, ya, tahun ini tahun berapa, hari apa, ya, ini di mana itu nanti Bapak ingat-ingat lagi, ya, terutama tadi yang memang Bapak belum bisa menjawab, ya Pak. Nanti 3 bulan lagi Bapak datang lagi ke sini, nanti saya periksa lagi, itu ya Pak ya. Oke, baiklah Pak, itu saja untuk pemeriksaan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak. Nanti di rumah coba Bapak ingat-ingat lagi apa yang memang tadi Bapak belum bisa jawab. Itu saja ya Pak. Assalamualaikum Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk tadi barusan kita simulasi, ya, simulasi untuk pemeriksaan MMSE, ya. Hasil dari pemeriksaan MMSE yang dilakukan tadi, si pasien atau lansianya mengalami gangguan kognitif sedang, karena nilai yang saya dapatkan adalah 17, ya. Karena nilai MMSE ini ada rentangnya, ya, menurut si Holstein tahun 1990 itu rentangnya kalau 27 sampai 30 itu tidak mengalami gangguan atau normal, ya. Kemudian 21 sampai 26 dia ringan gangguan kognitifnya. Kemudian 10 sampai 20 itu mengalami gangguan kognitif sedang, ya. Kurang dari 10 mengalami gangguan kognitif berat, ya kan? Masih ingat ya pertemuan yang lalu. Oke, jadi tadi berdasarkan simulasi tadi, si pasien tadi, lansia tadi mengalami gangguan kognitif sedang. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Ya, siapa? Si Putri, ya. Bu, mau nanya apa? Boleh nggak sih pemeriksaan MMSE itu digunakan pada lansia? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi selain pada lansia, pemeriksaan MMSE ini bisa digunakan pada orang-orang yang memang sudah orang dewasa yang sudah sering mengalami lupa, ya, atau sering lupa, ya. Jadi silahkan dilakukan pemeriksaan MMSE. Boleh juga dilakukan pada anak-anak yang juga sering mengalami lupa, ya, sering cepat lupa, ya, itu juga bisa dilakukan pemeriksaan MMSE, ya.
lansia saja, gitu ya. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Molly ya, silakan Molly. Kalau perhitungan kalkulasi itu bisa nggak? Kalau nggak berarti Oh iya. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi tadi ada penilaian kalkulasi, perhatian dan kalkulasi. Nah kebetulan tadi pada saat simulasi ya, lansia tidak bisa mengurangi dari 100 ke kurangi 7, itu jadi pengurangannya 5 ya. Artinya 5 kali pengurangan ya. 100 kurangi 7, kemudian hasilnya berapa, kurangi 7 lagi sampai 5 kali. Apabila tidak bisa, kita boleh pakai alternatif untuk membalik, umpamanya kata-kata dunia atau kalau dibalik ainut. Nah, tadi saat simulasi pasien bisa menyebutkan itu, ya, artinya ada ininya. Tapi untuk penilaian kalkulasi tentunya ya sebaiknya yaitu perhitungan, namanya kalkulasi, ya kan? Oke, ada lagi? Oke, si Robi ya. Iya. Silakan Robi. Manfaat dari pemeriksaan FMSE ini apa ya? Manfaatnya ya. Manfaatnya ada yang tahu? Manfaatnya. Tadi sudah dijelaskan sedikit di depan ya bahwa manfaat atau tujuan lah barangkali ya, manfaat dari pemeriksaan MMSI ini adalah mengetahui adanya gangguan kognitif pada orang yang kita periksa ya. Kalau kita sekarang belajar di gerontik berarti lansia yang kita periksa ya. Biasanya pada lansia-lansia yang sudah mengalami penurunan daya ingat ya, penurunan daya ingat, kemudian dia diindikasikan adanya gangguan demensia ya. Makanya kita periksa MS ini ya. Ada lagi? Masih ada? Oke. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, berarti kita simulasi. Ada satu mahasiswa barangkali yang mempraktekkan apa yang sudah ibu praktekkan tadi. Silakan siapa? Pasiennya laki apa perempuan? Moli ya. Oke, silakan Moli. Pasiennya mau yang laki atau yang perempuan? Perempuan, boleh silakan dipilih pasiennya. Oke, silakan Bu. Kita lihat ya simulasi dari teman kalian, Poli sebagai perawat, kemudian Putri sebagai lansianya. Ya, nanti umurnya 65 tahun aja ya. Ya, jawab aja, nggak usah juga. Sebisanya. Oke, silakan. gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Maulidi dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Dede.
Nah, sekarang mau nanya nih, kita ini di negara apa ya? Kotanya kota apa? Ini sekarang kotanya di mana? Mana nih? Tidak aku. Nenek tahu nggak rumah nenek di mana? Jalan Baru. Jalan Baru. Apa? Oke, sekarang saya akan menyebutkan 3 objek. Tapi nanti nenek akan ulanginya ya. Ya, 3 objek itu nanti ada pena, pensil, sama jantung. Sekarang bisa nenek ulangin. Pena, pensil, sama jantung. Nah, sekarang kita mau belajar hitung-hitungan nenek. Nah, nenek dulu pintar nggak masuk hitung-hitungan? Ya, sama nenek itu nggak ada. Belajar hitung-hitungan. Nah, sekarang kita belajar hitung-hitungan ya. Nah, hitung-hitungan bisa nggak nenek? Nenek kurangin dari angka 100 dikurang itu berapa? 80 dikurang 700. Dikurang 7 lagi 64. Dikurang 7 lagi 50.
dan saya semua untuk pintar untuk membaca tulisan yang saya tuliskan ini. Sudah mensimulasikan tentang pemeriksaan MMSE pada pasien manusia. Ya. Ada yang bisa mengobservasi atau yang bisa menilai adakah hal-hal yang belum dilakukan oleh Molly sebagai seorang pemeriksa atau perawat dalam tahapan pemeriksaan MMSE barusan? Putri barangkali ya, karena Putri sebagai pasien. Ada yang kelupaan nggak dengan Molly? Yang pertama, terus kita tadi kan harusnya perawat yang nanya kepada pasien, tapi kita perawat yang ngomong langsung lombat mas. Oke, bagus sekali ya. Putri bilang tadi si pemeriksa tadi seharusnya tidak menunjukkan ini jam tangan, ini enggak, tapi ini apa nek, ini apa nek, ya seperti itu ya. Tadi saya lupa di situ, bagus, nggak apa-apa. Nanti lain kali kalau sudah biasa untuk lansia mudah-mudahan tidak terlupakan ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dari proses pemeriksaan ini? MMSE boleh. Untuk cara MMSE ini efektif atau tidak untuk seseorang yang mengalami gangguan kognitif? Terima kasih. Oke ya, bagus. Pertanyaannya siapa? Lupa itu namanya. Oke ya. Jadi efektif atau tidak pemeriksaan MMSE ini ya? Kalau menurut hasil yang kita baca di artikel bahwa MMSE ini bukan satu-satunya pemeriksaan untuk pasien-pasien demensia ya, tapi ini sudah direkomendasikan oleh bagian jiwa bahwa MMSE ini memang bagus untuk pasien-pasien yang diindikasikan gangguan jiwa. Artinya ya dibilang efektif ya. Tapi kalau untuk satu-satunya pemeriksaan pada pasien dengan demensia itu tidak ya, karena masih banyak pemeriksaan lain selain dari pemeriksaan MMSE ya. Jadi kalau menurut National Institute of Mental Health ya, itu ini MMSE ini memang sudah direkomendasikan untuk pasien dengan indikasi lupa pada ingatannya ya, artinya pada pasien dengan demensia gitu ya, dan direkomendasikan. Tapi yang perlu diingat bukan satu-satunya pemeriksaan untuk pasien demensia, karena akan ada lagi pemeriksaan penunjang yang lain selain daripada MMSE ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup ya. Jadi tadi kita sudah belajar atau praktikum simulasi tentang pemeriksaan MMSE ya. MMSE itu apa aja yang diperiksa? Orientasinya ya. Kemudian registrasinya, terus kalkulasi dan perhatian, terus pengingat, kemudian bahasa ya.
10 sampai 20. 10 sampai 20. 0 sampai 10 atau di bawah 10 kriterianya adalah gangguan kognitif berat. Ya. Kemudian tadi ada 3 bulan sekali. Kenapa harus 3 bulan sekali? Karena pada pasien kalau baru minggu depan sudah periksa lagi bisa ada indikasi menghafal gitu. Paham nggak? Makanya 3 bulan sekali. Kalau memang dia ada hal-hal yang memang perlu diperiksa kembali, ya itu 3 bulan sekali si pasien datang. 3 bulan lagi maksudnya pasiennya atau lansianya perlu datang lagi untuk kita lakukan pemeriksaan kembali. Itu ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas ya. Baiklah, kalau Anda semua sudah jelas tentang pemeriksaan MMSE, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pemeriksaan pada depresi ya, dengan menggunakan inventaris depresi ya. Itu saja demikian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ini besok dibaca lagi ya, yang tentang pemeriksaan fisiknya dibaca lagi sehingga besok pada saat pertemuan berikutnya kita tinggal praktek ya. Jadi baca tentang inventaris depresi ya, kemudian pemeriksaan sosial dan afektif yang lainnya ya, seperti akbar keluarga, kemudian SPMSQ, kemudian inventaris depresi ya. Silakan dibaca. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan atau akan simulasikan ya. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan terkait delivery, interaction, dan asesmen dan sistem pembelajaran praktikum dari mata kuliah keperawatan gerontik. Saya Sri Suharti, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.